Konbanwa minasan, watashi wa Jamarudin desu. Ima kara watashi wa Nihongo no benkyou o happyou shitai desu. Yoroshiku onegai itashimasu. Ja, hajimemasu. Jadi malam ini saya akan menjelaskan materi yang telah saya pelajari tadi pagi ya minasan ya. Untuk materi yang pertama itu ada temimas. Temimas ini memiliki makna mencoba ya minasan. Biasanya temimas dipakai untuk melakukan hal yang belum pernah dilakukan. Hal yang belum pernah dilakukan ataupun hal yang membuat kita penasaran gitu minasan ya. Nah, contohnya di sini ada karaimono o tabete mimasu. Akan mencoba makan makanan yang pedas ya minasan ya. Jadi si pembicara ini sebelumnya belum pernah makan makanan yang pedas karena dia penasaran, jadi dia akan mencoba ya minasan ya. Untuk selanjutnya ada te shimaimashita. Te shimaimas atau te shimaimashita ini biasanya digunakan untuk penyesalan ya minasan ya, ataupun melakukan kegiatan sampai dengan selesai ya minasan ya. Untuk yang kegiatan sampai dengan selesai ini biasanya contohnya seperti goang o tabete shimaimasu, telah selesai makan nasi. Contohnya seperti itu ya minasan ya. Dan ini biasa dipakai ketika te shimaimasu ini dipakai ketika kita menyesal telah melakukan hal tersebut ataupun telah melakukan kegiatan sampai selesai ya minasan ya. Contohnya di sini ada jikang ni okurete shimaimashita. Gomenasai minasan. Contohnya di sini ada jikang ni okurete shimaimashita. Menyesal telah terlambat pada waktu ya minasan. Jadi si pembicaranya ini atau si pelaku ini telah menyesal karena dia menyanyiakan waktu ataupun telah terlambat ya. Nah, untuk selanjutnya ada chuimas atau chu ataupun cutte ataupun cutta. Gomenasai minasan. Salah. Maksudnya ada chaimas. Chaimas ini bentuk di sini itu adalah chau, dan bentuk teke-nya ada catte, dan bentuk lampaunya atau take-nya ada catta. Chaimas ataupun chau ini bisa digunakan biasanya digunakan untuk kelompok 1 2 3 kecuali huruf vokalnya yang berbunyi binimigi. Untuk binimigi ini tidak bisa digunakan untuk bungkai chaimas ya minasan ya. Contohnya di sini ada jikang ni okurechatta. Menyesal telah terlambat pada waktu. Sebenarnya untuk chaimas ini sama seperti te shimaimas. Ini bentuk penyesalan, cuman untuk chaimas ini untuk bentuk yang lebih biasanya atau lebih futsunya ya minasan ya. Dan selanjutnya ada jaimas atau bentuk gisaunya jauh, bentuk teke-nya jatte, dan bentuk take-nya jatta ya minasan ya. Jaimas ini sama seperti chaimas dan te shimaimas ya minasan ya. Jadi sama-sama digunakan untuk penyesalan, tetapi untuk jaimas ini hanya bisa digunakan untuk vokal yang binimigi ya minasan. Vokal grup 1 yang berbunyi binimigi, akhiran binimigi ya minasan ya. Untuk kalau jaimas ini bisa digunakan untuk kelompok 1 2 3 kecuali yang binimigi, dan untuk jaimas ini hanya bisa digunakan untuk vokal yang
berbunyian akhir bini migi ya minasang ya. Contohnya di sini ada asonjatta. Menyesal telah bermain ya minasang ya. Karena di sini asobimas berbunyi bi kan dirubah menjadi teke ataupun dirubah menjadi teke dan ditambahkan dengan jatta ya minasang ya. Jadi kesimpulannya jaimas dan caimas ini ya. Jaimas dan caimas ini adalah bentuk termasuk bentuk 4T yang telah kita bahas kemarin ya. Kan ada 4T ya minasang ya. T yang pertama kan ada kemudian dan terus T kedua ada dengan menggunakan, T ketiga ada karena, dan T keempat ada kalau. Nah untuk jaima dan caima ini termasuk ke bentuk T yang keempat yaitu kalau ya minasang ya, memiliki makna kalau ya minasang ya. Di sini juga ada beberapa bungkai yang memiliki makna kalau ya minasang. Di sini ada to, ada tara, ada nara, ada ba ini masuk ke bentuk bakai ya minasang ya, perubahan bakai. Ada te, ada ca, dan ada ja ya minasang ya. Jadi kesimpulannya adalah ja dan ca imas ini sama seperti T yang keempat yaitu kalau ya minasang ya. Untuk bungkai selanjutnya ada ca dame, ja dame ya minasang ya. Memiliki makna dilarang ataupun tidak boleh ya minasang ya. Biasanya ca dame dan ja dame ini digunakan untuk bentuk larangan ya minasang. Contohnya ada kono koweng de tabeja dame. Seperti yang tadi setelah saya bilang, ca ataupun ja ini memiliki makna bisa juga diartikan kalau ya, karena termasuk bentuk T yang keempat ya minasang ya. Berarti kalau makan di taman ini tidak boleh, atau tidak boleh makan di taman ini ya minasang ya. Bisa diartikan kalau dulu ataupun bisa diartikan juga langsung tidak boleh ya minasang ya. Dan untuk di sini ada contoh yang jadamenya minasang ya. Kata-kata sama seperti tadi, kono koeng de non jadame. Kalau minum tidak boleh di taman ini ataupun tidak boleh minum di taman ini ya minasang. Kenapa di sini ja dan ya-nya eja dan ca-nya kata kerjanya beda ya minasang ya. Karena yang tadi saya bilang untuk ja dame ini hanya bisa digunakan untuk vokal yang berakhiran bi ni mi gi ya minasang. Tapi untuk yang ca dame ini bisa juga bisa untuk kelompok 1, 2, dan 3 ya minasang ya. Terus selanjutnya ada tewa ike maseng. Tewa ike maseng ini sama seperti ca dame dan ja dame. Artinya itu adalah dilarang ataupun tidak boleh ya minasang ya. Jadi tiga bungkai ini maknanya sama. Jadi mau menggunakan bungkai manapun itu boleh saja ya minasang ya. Untuk tewa ike masing juga termasuk ke dalam bentuk T yang keempat, yaitu yang memiliki makna kalau ya minasang ya. Ingat untuk ca, ja, dan tewa ike masing itu termasuk juga bentuk T yang keempat, yaitu T yang memiliki makna kalau ya minasang ya.
Contohnya sama juga di sini ada kono koeng de tabete wa ikemaseng. Kalau makan di taman ini tidak boleh ataupun dilarang ya minasang ya, ataupun bisa juga diartikan sebagai tidak boleh makan di taman ini ya minasang ya. Mari sebelum ke bungkai yang selanjutnya, di sini saya juga akan menjelaskan tentang tewa ikemaseng ya minasang ya. Kenapa ini bisa disebut dengan bungkainya tewa ik. Kemana saya? Pindah kamera depan sendiri kemana minasang. Nah, dan juga kenapa di sini menggunakan kata partikel wa ya minasang ya. Wa di sini sebenarnya bukan untuk subjek ya minasang ya. Wa di sini bukan untuk subjek ya minasang ya, tetapi wa di sini hanya untuk bentuk jeda dari sebuah kalimat. Kenapa? Karena jeda dari sebuah kalimat dalam Nihongo itu adalah partikel ya minasang ya. Jadi cara bacanya bukan tabete wa ikemaseng, bukan ya minasang ya, tapi dibacanya adalah tabete wa ikemaseng ya. Jadi untuk wa di sini bisa juga sebagai jeda ya. Nah, di sini kenapa menggunakan kata ikemaseng? Sebenarnya ini awalnya dari kata kerja bentuk ikimas atau kotoba ikimas. Ikimas itu memiliki dua makna. Yang pertama ikimas pergi, dan yang kedua itu ikimas ada juga ikimas yang memiliki makna perjalanan yang minasang, ataupun ucapan untuk memulai sesuatu. Contohnya seperti ketika sensei akan memulai pembelajaran, ja ikimas yang minasang ya. Jadi ikimas itu bukan hanya pergi. Jadi ikimas juga bisa digunakan ketika kita akan memulai sesuatu ya minasang ya. Nah, di sini kenapa menggunakan ikemas? Karena di sini bentuk kanoke ya minasang ya. Artinya kanoke ini kan memiliki makna bisa ataupun dapat. Sedangkan di sini ada negatif ya minasang. Ada maseng bentuk negatif. Jadi tidak bisa melakukan, tidak bisa dilakukan ataupun tidak bisa memulai. Berarti sama juga seperti tidak boleh ataupun tidak bisa apa-apa, tidak boleh ya minasang ya. Karena apa? Jadi seperti itu terbentuknya bungkai tewa ikemaseng ya minasang ya. Jadi ingat, ini tuh sebenarnya ikimas, tapi bukan ikimas pergi, ikimas melakukan ataupun perjalanan ya minasang ya, ketika akan memulai sesuatu ya minasang ya. Juga saya akan memberitahukan tentang beberapa kata kerja bentuk negatif ya minasang ya. Kata kerja bentuk negatif di sini adalah ada narimaseng, terus ada dekimaseng ataupun ikemaseng. Ada juga coto. Coto sama coto itu beda ya minasang ya. Beda ucapan juga bisa jadi dalam bahasa Jepang itu bisa juga beda makna ya minasang ya. Kalau kita mengucapkannya coto, nah kalau kita mengucapkannya seperti itu artinya kita memiliki maknanya itu adalah sebentar ya minasang ya. Jadi kalau kita mengucapkannya coto, itu kita menyuruh lawan bicara kita untuk menunggu ya minasang ya. Tetapi kalau kita cara membacanya atau cara mengucapkannya coto agak panjang. Nah, kenapa di sini ada titik-titik? Karena supaya dibacanya lebih panjang. Jadi coto. Nah, itu seperti kita menolak sesuatu tapi kita tidak perlu mengucapkan
alasannya apa ya minasang ya, ataupun si lawan bicara tidak perlu tahu kita kena beralasan apa karena tidak bisa ikut ataupun tidak bisa pergi ya minasang ya. Jadi hanya menggunakan contoh. Terus ada mazui, ada dame, ada sumimasen bentuk negatif, dan ada yokunai dan lain-lainnya juga minasang ya. Untuk yang selanjutnya ada kata kerja bentuk mas. Masnya dihilangkan ditambahkan dengan owarimas. Kata kerja ditambah owarimas ini maknanya sama seperti dengan te shimaimashita yang memiliki makna selesai ya minasang ya. Contohnya di sini ada tabe owarimashita, telah selesai makan ya minasang ya. Oke, ingat untuk te shimaimashita atau te shimaimas itu yang memiliki makna selesai bisa juga diganti dengan kata kerja bentuk mas. Masnya dihilangkan ditambah dengan owarimas ya minasang ya. Terus untuk selanjutnya adalah ada kata sifat umai. Umai ini sebenarnya arti atau makna sejatinya adalah mantap ya minasang ya, bukan enak ya minasang ya. Ingat, umai itu bukan hanya enak, tapi makna sebenarnya atau arti sebenarnya itu adalah mantap ya minasang ya. Jadi umai bukan hanya dipakai ketika mengutarakan rasa, tetapi bisa juga untuk kita mengutarakan hal lain kepada lawan bicara ya minasang ya. Contohnya di sini adalah Nihongo ga umai. Nah, ini artinya bukan bahasa Jepangnya enak ataupun bahasa Jepangnya sedap lah begitu. Jadi tapi di sini memiliki makna Nihongo ga umai desu. Aku menasai kurang des ya. Umai desu. Bisa juga kalau mau bentuk futsu bisa juga tidak perlu ditambahkan des ya minasang ya. Jadi Nihongo ga umai desu ini memiliki makna atau memiliki arti, yaitu adalah bahasa Jepangnya mantap atau bahasa Jepangnya pandai. Jadi untuk umai ini bisa memiliki beberapa arti tergantung kata kerjanya ataupun kata keterangannya ya minasang ya. Terus di sini juga saya akan menerangkan sedikit tentang waktu ya minasang ya. Waktu itu dibagi menjadi dua ya minasang ya. Ada waktu punya batas. Waktu yang mempunyai batas itu biasanya selalu diakhiri dengan ujungnya itu angka seperti detik, menit, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahunnya minasang ya. Ingat, selalu diakhiri dengan angka ya minasang. Contoh detik dalam satu menit itu ada berapa detik. Angka akhir dari detik itu adalah 60. Terus angka terakhir dari menit itu sama 60. Angka terakhir dari jam itu ada 12 ataupun 24 ya. Dan hari itu 7 ya minasangnya, seperti itu contohnya minasang ya. Terus di sini untuk yang kedua ada waktu yang tidak punya batas waktu. Contohnya di sini ada lamanya waktu. Setiap lamanya waktu pasti menggunakan akhiran kang ya minasangnya. Setiap lamanya waktu pasti menggunakan akhiran kang. Tetapi sebenarnya kang ini hanya wajib dipakai untuk lamanya jam. Selain lamanya jam itu hanyalah sunnah, dipakai tidak apa-apa dan tidak digunakan atau tidak dipakai juga tidak apa-apa ya minasang ya. Contohnya di sini adalah ada juga contohnya di sini ada ichijikang ya. Selama 1 jam ya minasang ya. Nah, di sini ada ichinen. Ichinen juga memiliki dua makna.
bisa 1 tahun ataupun tahun ke-1 ya minasang ya. Jadi ichinan ini bisa ditambahkan ataupun tidak juga boleh ya minasang ya. Nah, dan waktu tidak punya batas ini dibagi menjadi 2. Tadi yang pertama lamanya waktu, yang kedua ada keterangan waktu. Ada pagi, siang, sore, malam contohnya, dan lain-lain juga ya minasang ya. Untuk keterangan waktu ini tidak diperlukan partikel ya minasang ya. Tidak diperlukan partikel, langsung tempel saja. Kecuali ketika ada kalian ataupun jumlah itu bisa menggunakan partikel ni. Ni di sini memiliki makna per ya minasang ya. Contoh di sini adalah isyukang ni sangkai ungdo sitte imas. Olahraga 3 kali per 1 minggu ya minasang ya. Oke minasang, segitu saja untuk materi yang telah saya pelajari hari ini. Mohon maaf bila ada ucapan ataupun perkataan yang kurang mengenakan. Saya Jamaluddin mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.